Kabupaten Jember dinobatkan menjadi Kabupaten Robusta terbaik se-Indonesia. Jadi sama-sama terhormat kok. Jadi teman-teman netizen, teman-teman YouTuber itu kita juga hormati profesi mereka karena itu memang suatu profesi yang mulia lah. Kita tetap mengakui. Tapi jurnalis juga suatu profesi yang mulia. Tadi Mas Lando, ini kan kesempatan kita mengumpulkan ratusan teman-teman wartawan, bahkan mungkin bisa ribuan untuk mengenalkan Jember. Makanya salah satunya tadi ya lewat OKK itu kita lombakan sehingga potensi-potensi wisata yang ada di Jember ini bisa di blow up oleh teman-teman melalui tulisan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke sawah, memetik sirsat. Pergi ke lapangan, makan ketupat. Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat. Saya doakan panjenengan juga dalam keadaan sehat. Yeah. Masih di PWI Jember Podcast. Dan ini perlu jaluk sepuro ya. Perlu minta maaf ya, karena kita tidak pernah muncul ini. Suwi. Apalagi momen Lebaran. Nah, berhubung ini kita muncul karena ini masih dalam suasana Idul Fitri, masih dalam suasana hari yang suci, kita harus minta maaf, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kebetulan kalau biasanya beliau berdua menjadi host juga, tapi untuk kali ini beliau adalah dayohnya atau tamunya. Oke nih, ini kaitannya dengan Hari Pers Nasional. Kalau yang saya tahu, Hari Pers Nasional itu tanggal 9 Februari. Ya. Terus? Tapi kok saya baru dengar katanya ada rangkaian acara untuk Hari Pers Nasional yang bukan tanggal 9 Februari. Bisa dijelaskan? Monggo Mas Sugeng atau Mas Yakub. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, udah usah gitu nih. Ya enggak lah, sama enggak apa-apa. Indonesia lah, Ya. pemirsa lah. Lama yang kangen-kangen lihat Ya. YouTube-nya PWI Jember. Oke. Siap, Mas. Gimana Mas Sugeng? Jadi memang kalau sebelum-sebelumnya kita melaksanakan Hari Pers Nasional sekaligus hari ulang tahunnya PWI. Itu kita selenggarakan setiap tanggal 9 Februari. 9 Februari. Setiap tahunnya. Nah, karena momentum pemilu kemarin dengan berbagai pertimbangan, akhirnya PWI Pusat melaksanakan kegiatan tersebut pada tanggal 21 pada 22 Februari. Pokoknya pasca pemilu lah. Itu baru. Oke, pertimbangannya berarti ketika khawatirnya kan ada pilpres ya. Iya. Takutnya nanti milih presiden malah milih ketua PWI. Itu Nah, kan yang itu ditakutkan. yang ditakutkan itu. Maka akhirnya ditunda. Ditunda. Jadinya untuk pelaksanaannya acara HPN Hari Pers Nasional Untuk pusat, ya itu sekitar 21 Februari kalau nggak 21 salah. Februari. Ya, kemarin. Kemudian ini saya baru dapat informasi katanya nggak tahu saya tepatnya tanggal berapa, ada juga rangkaian acara untuk memperingati Hari Pers Nasional oleh PWI Jember. Ya, untuk Jawa Timur, untuk tingkat Jawa Timur itu memang sudah biasa. Jadi setelah PWI Pusat, biasanya untuk provinsi itu menggelarnya beberapa hari kemudian. Oke. Nah, ini karena yaitu tadi momentum pemilu, terus momentum Lebaran juga, akhirnya untuk PWI Jatim, HPN Hari Pers Nasional Jawa Timur, itu akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari atau minggu depan. Nah, soal bagaimananya nanti mungkin Mas Yakub selaku panitia HPN-nya ini bisa menjelaskan lebih banyak nanti. Oke, ini menarik, Wong. Ini menarik. Jadi saya dapat informasi bahwa PWI Jember ini tanggal berapa? 27-28 tahun bukan. Maksudnya PWI yang di Jember. Oh, berdiri ya. Tahun 1980. 80-an. 1980 dan mulai dari 1980
baru di tahun 2024 ini acara PWI se-Jawa Timur ya, Iya. se-Jawa Timur diadakan dan dirayakan di Kabupaten Jember. Saya terus terang sebagai orang Jember, wah ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi ada pertanyaan Mas Yakub. Itu tadi jenengan bilang mulai tahun 1980. Jauh loh, sampai 2024. Pastinya ada sesuatu yang bisa menarik dari PWI Pusat. Acara HBN ini diagendakan di Jember gitu loh. Apa yang kira-kira menurut jenengan, Mas Yakub juga Mas Sugeng, kenapa kok bisa diadakan di Jember? Gitu? Ya, jadi untuk HPN ini ya memang ada tingkatan-tingkatan dalam memperingati dan merayakannya lah. Kalau untuk pusat seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi itu sekitar Februari, akhir Februari. Kemudian ada beberapa daerah kabupaten juga merayakan. Jadi beberapa kabupaten itu merayakan juga di kabupaten masing-masing. Nah, untuk provinsi ini keputusan PWI Jatim tahun lalu sebenarnya itu 2023 itu diselenggarakan di Jember untuk 2024-nya hasil rapat 2023 sebelum di Jember ini dilaksanakan di Kediri untuk 2023 jadi itu kemudian ya alhamdulillah untuk 2024 ini kami di Jember itu ditunjuk sebagai tuan rumah untuk peringatan Hari Pers Nasional untuk tingkat Provinsi Jawa Timur. Oke. Kalau misalkan itu ditunjuk ya, yang pastinya setiap acara ketika penunjukan itu pastinya kan melihat ini mulai istilahnya ada mulai keren, pertimbangan ada progres yang bagus gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Yakub atau Mas Sugeng monggo, ketika HPN ini dari se-Jawa Timur diagendakan Jember menjadi tuan rumah, menurut panjenengan berdua apa yang membuat Kabupaten Jember PWI-nya menjadi tuan rumah untuk acara HPN? Ketuanya wis oke berarti. Wah. Enggak, jadi gini Mas Nanto. Jadi sebenarnya tiap tahun itu banyak lah kawan-kawan PWI di kabupaten kota di Jawa Timur itu mengajukan untuk menjadi tuan rumah. Oh, mengajukan ya? Nah, ya, mengajukan juga. Ada juga modelnya. Ya, jadi salah satu pertimbangannya mungkin kemarin kita kan juga dalam pengajuan itu kan harus menyertakan alasan-alasan kenapa harus Jember. Ya mungkin yang pertama ini kan kayaknya pertama kali ya, bukan hanya di Jember, di daerah timur ini baru pertama kalinya untuk untuk jadi tuan rumah. Itu yang pertimbangan pertama. Terus yang kedua mungkin dukungan dari Pemkapnya juga dan alhamdulillah waktu itu Bupati Jember sendiri juga siap mensupport kegiatan untuk terlaksananya kegiatan ini dan ini terbukti. Alhamdulillah sekarang persiapan sudah mungkin berapa persen kira-kira Mas? 97% sudah siap, tinggal teknis saja. Kemarin itu sempat saya baca ya bahwa peringatan HPN Hari Pers Nasional yang kebetulan di Jawa Timur itu diadakan di Jember dan Jember sebagai tuan rumah itu ada sampai 2 hari kalau nggak salah ya. Sampai 2 hari. Nah, rangkaiannya apa sih Mas? Sampai 2 hari itu kan sebetulnya kan kalau hanya peringatan kan paling banter ya. Iya. Sego kuning. Nah, sama beleh. Selesai. Nah, selesai. Iya kan? Ya. Hanya penting sampai 2 hari. Emang rangkaiannya apa saja? Yang rentetan langsung itu memang 2 hari Sabtu Minggu ya. Sabtu tanggal 27 sama 28 hari Sabtu Minggu. Tapi sebenarnya kita sudah awali nih rangkaiannya nih. Mulai Senin kemarin. 22 kemarin. Iya. Oke, acara itu tanggal 27, 28. Ya. Tapi ternyata sudah dimulai mulai tanggal 22. Apa saja rangkaiannya? Kemarin itu kita melaksanakan forum group discussion. Jadi FGD itu di Aula Pendopo lantai 2 Pemkab Jember. Itu kita narasumbernya juga tidak main-main karena kita menghadirkan Ketua Dewan Pers Bu Nini waktu itu. Terus bersama Ketua Dewan Pers Nasional. Ya, Ketua Dewan Pers Nasional Bu Nini. Kemudian juga Pak Bupati, Pak Hendi, kemudian juga Ketua PWI Jawa Timur Pak Lutfil Hakim. Jadi 3 narasumber yang oke lah menurut kami itu dalam acara forum grup discussion kemarin hari Senin tanggal 22 April. Jadi
kalau Dewan Pers itu nggak ada cabangnya, Mas Lonto. Bukan koyok bakso cabang Malang, ngono gak ono. Karena Dewan Pers ya wis nasional, nggak ada cabang-cabangnya. Siap. Untuk tema HPN kali ini apa Mas temanya Mas? Kita merunut yang nasional, jadi mengawal transaksi kepemimpinan untuk ke pembangunan yang berkelanjutan. Jadi seperti semacam itu temanya itu. Oke, Mas Sugeng dan Mas Yakub ya. Saya terus terang sebagai orang Jember asli merasa bangga karena Kabupaten Jember ditunjuk ya. Meskipun banyak dari kabupaten atau kota se-Jawa Timur apa istilahnya meminta mereka untuk menjadi tuan rumah, tapi ternyata Jember, Kabupaten Jember, kota kita ini menjadi tuan rumah. Ini pastinya apa ya? Pandangan atau penilaian dari Dewan Pers itu, oh ini berarti PWI Jember ini luar biasa. Luar biasa ya. Yang saya ingin tanyakan dari Mas Sugeng dan Mas Yakub, apa progres terbaik dari Kabupaten Jember tentang PWI-nya? Sehingga menjadi tuan rumah ini pasti ada runtutannya di situ. Menurut Mas Sugeng dan Mas Yakub. Kalau dari kita, menurut kita ya, jadi yang disampaikan Pak Ketua tadi itu memang stakeholdernya juga mensupport. Jadi pemerintah daerahnya itu mensupport kegiatan ini yang pertama. Kemudian dari sisi itu artinya bahwa hubungan kita dan pemerintah daerah oke lah gitu. Itu dari sisi hubungan. Kemudian kan dari sisi SDM mungkin ya, SDM kita memang dinilai cukup mumpuni untuk melakukan itu. Kegiatan-kegiatan itu bukan hanya, apalagi kan kita tahu kalau di PWI Jember ini kan anggotanya nyaris ya 99% itu sudah mengikuti uji kompetensi wartawan gitu loh. Macam itu. Jadi itu yang kita dan itu diharuskan ya oleh PWI ya. Diwajibkan. Diwajibkan ya. Karena kan seringkali ya, maaf ngapunten. Seringkali kan ketika orang aku wartawan, tapi nggak punya apa ya sertifikasi tentang itu, dia juga nggak ngerti, hanya mengaku-ngaku saja wartawan. Tapi untuk PWI benar-benar garis keras ya bahwa Anda tidak bisa mengaku wartawan tanpa melalui ujian-ujian seperti itu. Jadi kalau dulu gini Mas Lonto, kalau dulu kan jadi anggota PWI cukup menunjukkan kartu pers, dia bekerja di perusahaan mana sudah bisa diterima ya. Jadi anggota PWI. Sekarang dulu. Sekarang sudah terbalik. Mereka harus ikut OKK dulu, orientasi ke organisasi dan kewartawanan, dan yang kedua juga harus lulus uji kompetensi wartawan. Begitu selesai itu dia sudah bisa. Jadi nggak istilahnya nggak gampang sekali menjadi. Boleh saja semuanya bisa menasbihkan dirinya sebagai wartawan, tapi apakah mereka ini nanti kompeten untuk menjadi wartawan? Nah, ini harus ditunjukkan dengan melalui uji kompetensi wartawan ini. Oke, Mas, ini ada pertanyaan gitu ya, tapi lepas dulu dari HPN. Maksudnya gini, kalau seperti dari PWI sendiri ya, membuat aturan bahwa kamu nggak bisa langsung mengaku-ngaku sebagai wartawan tanpa melalui ujian-ujian yang memang itu nantinya hasilnya bahwa Anda pantas menjadi wartawan. Nah, bagaimana dengan netizen? Maaf, maksud saya begini, sekarang banyak sekali informasi yang kita dapat, orang yang dapat, itu bukan dari wartawan, tetapi dari masyarakat. Nah, itu bagaimana seperti PWI menyikapi hal itu? Wah, ini suwi-suwi, iso-iso entek, gak dadi wartawan, malah masyarakat ini sing iso dadi wartawan ini. Itu menyikapinya bagaimana kalau hal-hal seperti itu? Jadi gini Mas Lonto, beda, tentu beda jauh lah antara media sosial ya. Kita anggap media sosial untuk netizen kan adalah mereka ini. Betul. Kalau media sosial itu nanti ketika ada hal yang dianggap melanggar hukum, itu nanti pakai undang-undang ITE. Oke. Beda kalau itu memang produk jurnalistik, jadi kita pakai undang-undang pers nomor 40 tahun 99. Itu pakainya di situ. Terus yang kedua, kalau pers ini kan wajib berbadan hukum. Sekarang minimal PT. Dan itu pun perusahaan ini tidak boleh, misalnya bikin media, terus advertising, itu nggak boleh. Jadi pure media. Nah, kalau media sosial, siapapun bisa bikin perorangan, bahkan anonim pun bisa bikin. Beda dengan. Berarti gampangnya, ketika suatu peristiwa atau suatu fakta, kalau yang menyampaikan itu dari PWI, itu bisa dibuktikan
kebenarannya. Benar, ya. Kalau toh ternyata salah bisa dituntut secara hukum. Iya, betul. Tetapi kalau netizen yang membuat berita, mengirim berita, Ya, dengan narasi-narasi yang mungkin nggak tepat mungkin ya. itu ada aturannya. Ada aturannya. Bisa-bisa yang malah mengirimkan berita yang seolah-olah dia menginginkan agar semua masyarakat tahu, ternyata itu hoax. Dia ya, bisa kena undang-undang itu. Ah, ini penting, Wong. Jadi mungkin sekelas masyarakat secara awam ya, kita mendapatkan berita kan hampir setiap hari. Iya. Mas. Ada yang berita berantai, ada yang berita itu kita pengennya wah kan, bener kan? Iya. Tapi kita tidak pernah tahu ini sumbernya siapa, Ya, kredibel betul. atau Nah. tidak. Tetapi kalau yang dari Persatuan Wartawan Indonesia itu bisa diyakini bahwa itu benar. Iya, benar. Karena ya itu tadi kita teman-teman jurnalis ini kan bekerja di perusahaan yang perusahaannya jelas, sudah berbadan hukum, kantornya jelas, susunan redaksinya jelas, penanggung jawabnya jelas, sehingga kalau ada pemberitaan yang mungkin kurang pas, itu masyarakat enak untuk melakukan komplain atau mungkin melayangkan gugatan ke Dewan Pers misalnya. Istilahnya ada yang bertanggung jawab Ya, untuk penanggung jawabnya jelas. Oh. Nah, beda ya. Sekarang kalau bayangkan aja, sekarang satu orang aja bisa bikin akun 100, bisa 1000. Tidak terbatas kalau perorangan. Makanya kenapa ketika kita juga tidak bisa mengesampingkan informasi dari media sosial. Kita juga, apalagi dengan era yang sudah berkembang seperti sekarang. Tapi kalau teman-teman wartawan kan tidak bisa tiba-tiba ngangkat ini viralnya aja. Teman-teman kan pasti ada prosesnya. Harus ada berimbang berita ya? ini ya. Harus berimbang. Oh, ini infonya di sini di sini. Nah, ini teman-teman melakukan check and cross check ke lapangan, sehingga apa yang disajikan melalui pemberitaan itu insya Allah semuanya sudah tepat. Oh, berarti dan dua berimbang. pihak sudah jelas gitu ya? Sudah jelas, Maksudnya sudah dimintai beritanya seperti Ya. ini. Lain dengan misalkan gampangnya netizen ya. Ketika itu sesuatu yang menurut dia A, ambil aja. Padahal yang B belum belum ngasih tentu. klarifikasi. Ya. Itu bener loh, Mas. Kapan nanti saya lihat berita, saya lihat pengirimnya. Lah, ini kata dipercaya atau tidak? Kalimatnya bagus, kalimat-kalimat ya wartawan lah ya. Bagus sekali. Beritanya seolah-olah memang benar iya. Tapi gambar DP-nya itu yang mengirim itu gambar golum gitu. Jadi saya ini ya nggak jelas ini. Master. Iya. Maksudnya kalau beritanya benar pastinya kan orang pribadi yang benar kan. Iya. Seandainya ada apa-apa dia berani bertanggung jawab. Gambar golum loh, Iya. Mas Yus. Karena contoh sederhana Mas Londo, misal sekarang ini kan orang suka yang viral-viral ya. Misalnya ada kecelakaan orang tiba-tiba harus digotong banyak orang dengan kondisi luka berdarah-darah. Kadang ada yang mungkin video pertama ada yang iseng, loh ini ada maling di masa, lokasinya di sini di sini. Nah, kalau orang yang nggak tahu karena nyebar, emosi. Ya, iki ada di masa ada berita gini-gini. Tapi untuk wartawan nggak boleh seperti itu. Kita cross check dulu, lokasinya di sini. Nah, Kejadiannya ternyata seperti kan, itu bukan di masa, tapi itu kecelakaan. Nah, ini contoh sederhana. Oke, Wong, itu kita bisa menarik kesimpulan di sini bahwa ini kisah yang pernah terjadi beberapa saat yang lalu ketika ramai penculikan, kan ya. Padahal itu bukan penculikan, Iya. tapi yang membuat di narasinya bahwa itu penculikan. Hanya ingin membuat masyarakat menjadi panik, nggak percaya dengan pemerintah. Nah, istilahnya ya apa ya? Pesannya dia memang membuat kita menjadi ricuh satu sama lain itu kan ya. Betul. Tapi kalau dari berita yang jelas-jelas dari PWI itu bisa diyakini ya Mas bahwa dari kedua belah pihak kita sudah dapat konfirmasi tentang masalahnya seperti itu ya Mas. Betul. Jadi gini, maksudnya gini, dua profesi berbeda ini sama-sama terhormat. Artinya jurnalis juga terhormat, YouTuber, netizen itu juga sama-sama terhormat. Jadi itu, biar nanti tidak ada prasangka bahwa ini levelnya lebih tinggi, enggak juga. Jadi sama-sama terhormat kok. Jadi teman-teman netizen, teman-teman YouTuber itu kita juga hormati profesi mereka karena itu memang suatu profesi yang mulia lah. Kita tetap mengakui. Tapi jurnalis juga suatu profesi yang mulia. Sama-sama mungkin menyampaikan informasi. Batasannya apa? Batasannya adalah perlindungan hukumnya yang beda. Kalau kami di jurnalis ini perlindungan hukumnya adalah undang-undang pers. Acuannya pasti itu ya? Iya, kalau ada sengketa itu penyelesaiannya di situ. Tapi kalau netizen, YouTuber itu yang penyelesaiannya biasanya adalah undang-undang ITE. Karena apa? Karena produk mereka itu belum bisa disebut sebagai produk jurnalistik. Itu aja. Produk jurnalistik itu dilindungi oleh undang-undang pers.
Ketika itu produknya bukan produk jurnalistik, itu ya akhirnya ketika ada sengketa, itu ya penyelesaiannya undang-undang ITE. Nah, di situ pembedanya. Bagaimana sebuah produk informasi itu bisa disebut sebagai undang-undang, informasi itu sebagai produk jurnalistik, ya harus mematuhi aturan yang sesuai undang-undang pers. Harus berbentuk PT medianya, kemudian pemretnya itu lulus UKW utama, semacam itulah gitu loh. Kalau netizen kan tidak diatur di situ. Yang penting mereka punya link, punya akun, kemudian bisa menyampaikan informasi, kan gitu aja. Loh itu apa boleh? Ya boleh yang bagian menyampaikan informasi. Tapi apakah informasi itu bisa disebut produk jurnalistik? Nah, itu beda lagi. Tapi profesi ini sama-sama terhormat loh ya. Kita bukan kemudian oh ini kita jurnalis lebih tinggi daripada netizen. Enggak juga. Percakapan kita, pertanyaan saya tentang yang masalah ini adalah bahwa saya yakin bahwa semua netizen ingin memberikan informasi secepatnya kepada masyarakat. Tetapi maaf, banyak sekali yang hanya ingin, contoh, biar subscribe-nya banyak. Biar dia mendapatkan penghasilan dari YouTube. Tapi dia mengindahkan hal-hal yang seharusnya untuk menyampaikan suatu berita itu ada undang-undangnya. Ketika dia langsung terabas, urusannya ambil Hukum. ITE ya. Nah, jadi monggo untuk panjenengan YouTuber atau siapapun netizen, silahkan, masyarakat malah seneng dengan adanya cepatnya kami mendapat informasi. Tetapi ketika informasi itu Anda lakukan, Anda buat hanya untuk memperkaya diri sendiri atau membuat masyarakat panik, hati-hati wong. Ono ITE nang kono, pasti itu urusannya pasti itu. Ya, sebab produk jurnalistik itu diwajibkan melakukan check and recheck. Misal ada kecelakaan, informasi kecelakaan, kita tidak boleh langsung memberitakan ada informasi kecelakaan. Konfirmasi dulu ke sumber-sumber yang kredibel, misal kepolisian. Wajib kita itu telepon Kapolsek, Kasat Lantas, wajib. Gitu kalau mau memberitakan itu sehingga informasi yang disampaikan itu sesuai fakta kan itu sesuai fakta gitu. Iya bener bisa wong nggak gampang ya kita melihat suatu peristiwa yang diberikan oleh apapun lah informasi yang kita dapat, kita langsung ambil kesimpulan waduh sakno ya. Kemarin kejadian loh Mas. Gambar foto bunyi kabeh akibat ditabrak truk tronton. Sopirnya wis aneh-aneh. Begitu kebetulan tetangga langsung tak beri tiba-tiba digebuki bojone. Iya, bukan bojone. Mulai ya budal alasannya nggak jelas lah. Jadi nggak gampang untuk mendapatkan bahwa berita itu benar. Mas, kembali kepada HBN. Kalau itu rencananya acaranya kan 2 hari, tetapi sudah dimulai dari kemarin. Nah, ini kan sudah minggu depan, beberapa hari lagi. Persiapannya sudah sejauh mana? Ya, jadi ada beberapa rangkaian memang. Kemarin itu sudah FGD, kemudian ini waktu kami ini hari apa ini? Hari Selasa, ya, Selasa. Kamis besok itu kita ada kegiatan santunan anak yatim. Melo untuk daftar. Nah. Jadi ada santunan anak yatim yang kita bekerja sama dengan Dinsos. Jadi semacam itu juga rangkaian juga. Jadi kita tidak hanya, jadi kita guide semua aspek, baik dari sisi intelijensia kita, maksudnya seperti itu kayak forum diskusi itu kan kita oke lah untuk meningkatkan pengetahuan kita FGD kemarin. Kemudian tapi kita juga melakukan kegiatan yang bersifat sosial. Contohnya santunan anak yatim. Jadi Anak lendo lah. santunan anak yatim itu diutamakan di sekitar sekretariat PWI sini. Jadi biar kita merasa oh ini loh keberadaan kita itu. Boleh kosan. Ada manfaatnya untuk warga sekitar. Jadi kita ingin kehadiran PWI, sekretariat PWI di Jalan Kalimantan ini juga memberi manfaat bagi warga sekitarnya. Jadi nanti itu santunan anak yatimnya itu diupayakan kita yang kita santuni adalah warga di sekitar sekretariat kita ini. Saya lepas lagi dari HBN. Kenapa lepas? Karena sebetulnya banyak sekali pertanyaan saya untuk teman-teman PWI karena saya dekat kan dengan PWI. Dekat bukan arti dekat secara emosional, enggak. Kebetulan rumah saya kan belakangnya kantor PWI. Jadi saya merasa dekat sekali. Begini Mas. Tadi ada untuk santunan yatim, untuk urusan sosial ya. Kemudian hal-hal yang lain. Tapi
ada enggak program yang sudah dilakukan oleh PWI Jember tentang untuk apa ya, kalangan-kalangan muda atau milenial? Karena kita tahu bahwa anak-anak muda adalah agen perubahan. Nah, apakah PWI juga menyentuh di hal-hal seperti itu? Kalau toh iya, seperti apa misalkan? Ya, tapi itu kita sudah program karena waktu tidak kita kaitkan di HPN. Tapi kita sudah lakukan itu. Kita masukkan rangkaian juga sebenarnya. Tapi karena waktu ini yang sudah mepet, sudah ditentukan, akhirnya mungkin ya ini acaranya kita nanti rencananya mau memberikan pelatihan jurnalistik untuk adik-adik kita yang baru lulus SMA. Itu yang ditunggu. Itu yang ditunggu. Jadi setidaknya ketika ini nggak bohongan ya bahwa netizen bagi sebagian masyarakat awam sekarang mereka adalah penyampai informasi yang cepat, bukan wartawan. Mohon maaf, itu harus kita akui karena mereka kadang mereka ada di tempat kejadian. Nah, mungkin dari hal-hal pelatihan seperti ini yang dari PWI itu bisa membuat netizen memahami rambu-rambu mana yang harus, mana yang boleh, mana yang enggak, mereka paham. Nah, iki yang luar biasa ini. Karena juga netizen itu memberikan impact positif juga bagi kita para jurnalis ya, karena banyak informasi-informasi awal itu justru datangnya dari netizen. Misal netizen menginformasikan, oh di Gumiter ada longsor. Gitu. Nah, itu kan informasi yang bagus. Tinggal kita mengkonfirmasi ke pihak-pihak terkait, apa betul Kapolseknya misal, BPBD misal, kan kita konfirmasi itu. Sementara netizen mungkin informasinya sekedar menyampaikan peristiwanya. Iya. Sedangkan untuk memastikan bahwa itu fakta, kita harus konfirmasi ke pihak-pihak yang memang berkompeten. Misal BPBD, ke kepolisian, itu kan pihak berkompeten. Termasuk foto pun kadang kita juga menanyakan betul nggak ini lokasinya. Ya, gitu. Itu jadi kita bisa sinergi kok sebenarnya, gitu. Sinergi ya. Iya. Sinergi itu adalah sesuatu apa ya, istilahnya kerjasama yang sama-sama untuk menguntungkan. Tadi hati-hati wong, kalimat sinergi kok NID, bukan sinergi, ku jenenge foto. Nah, persiapannya udah hampir 90% ya. Ya, jadi puncaknya memang Sabtu. Jadi Sabtu itu full kita itu sehari. Jadi Sabtu itu pagi jam 7 itu, Sabtu tanggal 27 April itu ada namanya OKK. Apa itu? Orientasi kewartawanan dan keorganisasian. Ini syarat mutlak bagi wartawan yang akan masuk sebagai PWI. Jadi nanti setelah dia OKK dapat sertifikat, baru kemudian kalau aturan yang bakunya yang sekarang ya, itu sebelum masuk PWI itu harus mengikuti OKK. Setelah ikut OKK dapat sertifikat, itu boleh mendaftar PWI tapi dia hanya sebagai anggota muda akhirnya. Untuk menjadi anggota biasa dia harus sudah UKW. Sudah UKW itu. Uji kompetensi wartawan. Atau lebih baik lagi OKK kemudian ikut OKW, itu malah enak gitu. Tapi yang jelas OKK ini menjadi syarat mutlak. Nah, ini berhubung ini aturan ini baru diterapkan, jadi ada beberapa teman kita yang sudah menjadi anggota tapi belum OKK. Akhirnya kita wajibkan untuk yang Sabtu itu. Ya, pesertanya jadi mulai dari Situbondo, Bondowoso, Lumajang, ada yang dari Sumeneb ya, Pamekasan mau Sumeneb, sama Surabaya, banyak lah. 100 orang. Dan itu menurut Ketua PWI Jatim kemarin, ini adalah yang untuk lokalnya terbesar se-Indonesia. Paling banyak. Dan ini pun sebenarnya banyak yang masih mau daftar, cuman karena kuotanya itu batasi 100, hanya beberapa yang supaya lebih maksimal lah. Kita akomodir. Jadi nanti peserta OKK juga kita lombakan untuk penulisan itu nanti ya. Ya, jadi gini, OKK setelah OKK kemudian peserta OKK ini kita ikutkan dalam program yang namanya City Tour.
City Tour itu peserta ini setelah mengikuti UKK sampai sekitar jam 12 siang itu kita ajak untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di Jember. Jadi tujuannya mengenal Jember. Jadi seperti itu. Ini kan juga support dari Pemkab juga. Support dari Pemkab, kita membantu Pemkab untuk mempromosikan Jember. Jadi peserta UKK ini kita bawa nanti pertama rencana kunjungannya itu ke Puslit, kemudian ke Museum Tembakau, dan ke Museum Huruf. Nah, peserta UKK itu wajib menulis kegiatan City Tour mereka itu. Mana yang mau ditulis terserah, apakah kegiatan di Puslitnya, apakah di Museum Tembakaunya. Itu sebagian bentuk ujian ya bahwa kamu mumpuni lah untuk Selain itu juga nanti kan mereka harus nulis, kemudian ditayangkan di media masing-masing. Link beritanya itu dikirimkan ke kami panitia untuk dinilai. Nah, kita akan ada juaranya nanti. Ya, jadi enak Mas, kita bisa mempromosikan Jember lewat tulisan-tulisan dari teman-teman yang ikut OKK ini. Ini yang saya sangat setuju. Karena apapun, kalau kita tempat wisata yang menarik banyak. Bukan hanya di Jember, banyak. Tetapi kalau orang Jember atau orang luar Jember datang ke Jember, kemudian dia diharuskan untuk membuat tulisan atau mengenalkan tentang Jember, itu yang luar biasa untuk membuat Jember kita menjadi lebih terkenal. Itu tujuannya kan. Ya, betul. Nah, Mas saya ingin bertanya, gampangnya mungkin banyak pertanyaan dari masyarakat awam ya yang nggak tahu ya. Kok enak ya jadi wartawan? Nah, kemudian jenengan tadi sudah menjelaskan bahwa ada ujian-ujiannya, ujian kompetisi inilah itu ya. Nah, misalkan nih, saya sebagai warga Jember, saya kok menarik ya menjadi wartawan. Saya mengikuti ujian itu. Apakah untuk menjadi wartawan dia harus sebagai orang di media pers atau di televisi? Orang umum boleh enggak ikut ujian seperti itu dan berharap saya mau menjadi wartawan? Piye Mas jawabannya Mas? Itu kan boleh tidak boleh sebenarnya bukan tergantung orangnya ya. Maksudnya gini, kita melihatnya adalah medianya. Jadi di media apa orang tersebut? Bukan media apa itu kemudian kita milah-milah, bukan. Tapi kan ada media yang kemudian memang benar-benar diakui oleh Dewan Pers. Nah, pilihannya kan di situ. Media ini sudah terverifikasi Dewan Pers belum? Kalau media ini sudah terverifikasi oleh Dewan Pers, ya oke, tidak masalah, gitu kan? Ngajukan lamaran. Ngajukan, ya. Nanti yang diterima apa enggak kan dari perusahaannya. Iya. Berarti dia harus berbadan hukum, istilahnya dia harus bidang pers memang ya. Iya, dia harus memang jurnalis yang sudah bekerja di media pers yang sudah medianya itu terverifikasi oleh Dewan Pers atau medianya itu badan hukumnya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Itu. Jadi kita tidak sembarangan terima anggota juga. Misal si A ini mau jadi anggota PWI, kita lihat si A ini bekerja di media apa. Oh, di media B. Kita cek media B ini perusahaannya sudah PT atau belum, pemretnya itu sudah UKW atau belum, redakturnya sudah UKW Madi atau belum. Kita cek itu. Kalau kita cek itu semua sudah oke, sesuai aturan Dewan Pers, ya kita bisa terima sebagai anggota PWI. Kalau sudah melakukan OKK, kan gitu. Jadi kenapa? Karena PWI ini kan salah satu organisasi profesi yang merupakan konstituen Dewan Pers. Jadi banyak organisasi profesi itu, Cak. Jadi ada macam-macam lah. Tapi yang menjadi konstituen Dewan Pers saat ini 4, yaitu PWI, kemudian teman-teman dari IJTI, kemudian AJI, dan yang terbaru adalah teman-teman dari PFI. 4 pewarta foto Indonesia. 4 organisasi profesi inilah yang sampai saat ini menjadi konstituen Dewan Pers. Maka karena kami konstituen Dewan Pers, kami wajib mengikuti aturan ditetapkan oleh Dewan Pers, termasuk ketika merekrut anggota, kan itu. Jadi sekarang profesi wartawan, banyak orang yang ingin menjadi wartawan, gitu kan ya. Mungkin ya nggak tahu lah, banyak keinginan mereka untuk menjadi wartawan karena apa gitu. Tapi setidaknya ketika menjadi seorang wartawan, di saat itu TKP yang tertutup pun, kalau wartawan kan boleh masuk. Karena mungkin ada banyak hal lain ya yang membuat masyarakat itu ada yang ingin menjadi wartawan. Nah, caranya jadi wartawan nggak gampang, ono ujiannya, ono opone. Tapi yang terlebih penting lagi bahwa
Anda sudah masuk di lembaga pers atau belum, gitu ya. Kalau loko-loko misalnya sampean cuman nggak pengangguran gitu ya. Ya melok ujian masih lulus terus kate lapo gitu kan ya. Iya. Kan nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi kan yang Masa mengatasnamakan apa mingguan pengangguran. Gak masuk akal kan seperti itu kan ya. Harus dimasuk di lembaga media. ya di perusahaan media, di mana media itu Dewan Pers menyatakan sudah terverifikasi, atau perusahaan media itu susunannya, badan hukumnya itu sudah sesuai dengan aturan Dewan Pers. Oke. Nah, Mas Sugeng, Mas Yakub, ini terus terang, ini kebanggaan bagi saya seorang Jember asli gitu ya. Dari berita bahwa mulai 1980 PWI ada di Jember, ternyata baru 2024 ini HPN Hari Pers Nasional se-Jawa Timur diadakan di Kabupaten Jember. Nah, 44 tahun. oke, 44 tahun. Dengan diadakannya HPN di Jember, kira-kira dampak positifnya untuk Kabupaten Jember itu apa, Mas? Ya itu tadi Mas Londo. Ini kan kesempatan kita mengumpulkan ratusan teman-teman wartawan, bahkan mungkin bisa ribuan untuk mengenalkan Jember. Makanya salah satunya tadi ya lewat OKK itu kita lombakan sehingga potensi-potensi wisata yang ada di Jember ini bisa di blow up oleh teman-teman melalui tulisan itu. Dan itu pun tema tulisannya bukan kita tidak berkutat di 3 lokasi yang mau kita adakan city tour ini. Nanti kita juga dibantu oleh Dinas Pariwisata ya untuk memberikan statement tentang potensi-potensi wisata lainnya yang ada di Jember. Ya, jadi setelah city tour itu nanti kan agendanya kita kembali ke Pendopo. Setelah city tour nih teman-teman nih muter-muter sore kembali ke Pendopo, kita ada gala dinner di situ. Gala dinner di situ insya Allah juga dihadiri Pak Bupati, kemudian juga PJ Gubernur insya Allah. Ya sudah mengkonfirmasi insya Allah akan hadir. Jadi gala dinner ini kemudian ada Kepala Dinas Pariwisata yang kita beri ruang untuk menyampaikan potensi-potensi wisata di Jember saat gala dinner yang dihadiri oleh teman-teman wartawan dari seluruh Jawa Timur itu tadi. Juga boleh nanti teman-teman Jawa Timur bisa mengutip statementnya Pak Kadis Pariwisata untuk jadikan berita juga, enggak masalah. Sampeyan manggil kopling. Kopi keliling. Loh, pas langsung ngono. Luar biasa. Waduh, aku tuan. Telat Mas, kok ya. nggak biasanya ya? Tak transfer ya? Oh, siap. Aku ngono Mas yo sepuro nggak sombong aku Mas yo kopi transfer Mas men Mas. Tanpa gula nih, Mas, Betul ya? boleh apa-apa kan enggak keblek duit aku. Jadi transfer. Mas makasih. Ini bisa diyakinkan wong meskipun kita berada di PWI, saya orang Jember, Mas Sugeng sebagai ketua PWI juga orang Jember, Mas Yakub juga orang Jember, kami tidak Yongkot transfer. Nah, kami tidak membanggakan kopi yang lain, tetapi kopi asli Jember. Karena apa? Kabupaten Jember dinobatkan menjadi kabupaten robusta terbaik se-Indonesia. Ingat Jember ya. Mana paling batin. Kopi ini emang aja teko PDP kayang. Oke. Nah, Tak tambah tantekno ya, tantekno maksudnya. Tak terusno sing anu rangkaian acara ya, biar masyarakat juga tahu bahwa itu kan Sabtunya ya. Terus Sabtu itu kan malam diakhiri gala dinner. Oke. Gala dinner mari. Iku kemudian hari Minggunya itu kita ada jalan sehat. Minggu pagi kita jalan sehat, ben sehat lah. Iya. Sehat UTE, sehat jasmanine. Rohani juga. Duwe ya. Boleh duwe ento. Oke. Tapi ini menarik karena ya ngapunten mohon maaf. Saya memang tidak pernah mendengar Hari Pers Nasional. Maksud saya sih mendengar Hari Pers Nasional bahwa itu hanya tanggal dan hari untuk diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Tetapi kalau kemudian yang saya pahami sekarang bahwa Hari Pers Nasional itu ternyata diadakan di Jember dan Jember menjadi tuan rumah pelaksanaan HPN se-Jawa Timur, itu yang membuat saya menjadi bangga sebagai orang Jember, gitu Mas. Jadi pagi itu jalan sehat itu insya Allah nanti diikuti oleh Forkopimda Provinsi, jadi Pak PJ Gubernur juga ada. Kita berharap juga Pak Kapolda dan
Pak Pangdam juga bisa hadir. Ini nunggu konfirmasi dari teman-teman dari PWI Jatim gitu. Tapi insya Allah kalau Pak PJ Gubernur katanya konfirmasi sudah hadir untuk jalan sehatnya yang minggu pagi. Ya setelah itu kemudian, lah ini puncak acara ini Cak, ini di minggu malam. Oke. Jadi resepsi itu yang apa bahasa resepsi? Lah ya apa jenenge iku? Pokok malam puncak lah. Malam puncak. Malam puncak itu ada penganugerahan nanti, awarding. Oke. Jadi Nyusari Utama. Penghargaan Untuk tokoh-tokoh yang di Jawa Timur yang dinilai berprestasi dan memberi pengaruh positif terhadap pembangunan Jawa Timur secara umum dan Jember secara khusus. Gitu. Weh, wong iso bayangno wong. Jadi pas minggu malam itu ada malam anugerah. Jadi intinya adalah penganugerahan kepada orang atau tokoh se-Jawa Timur yang berprestasi dan positif untuk negeri kita gitu ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa pada malam puncak itu semua mata Jawa Timur memandang di Kabupaten Jember. Dan sedikit bocoran Mas Londo. Piye? Salah satu orang Jember ini dapat untuk penghargaan yang di PWI Jatim. Salah satunya itu. Tapi kita nggak bisa ngomong siapa. Ya, siap. Ada lah salah satunya Siap. pokoknya orang Jember. Oke. Ini bocor halus, tapi bocor halus yang sangat apa ya, membanggakan gitu kan, yang membanggakan. Jadi ditunggu aja nanti besok pas malam penganugerahan bahwa ada salah satu tokoh ya, tokoh Jember ya, tokoh Jember mendapatkan anugerah dalam hari peringatan Hari Pers Nasional oleh tingkat Jawa Timur. Wah, aku penasaran. Iki ojo aku lho yo, Aku negatif tok aku. Aku yang ketemu kudu musuh yo. Prestasimu gak jelas apa. Oke. Sekarang kalau misalkan HPN, Hari Pers Nasional, diadakan di Kabupaten Jember selama 2 hari, wong, gak main-main, 2 hari. Ini pastinya PWI nggak bisa berdiri sendiri. Pasti ada stakeholder yang mensupport itu. Nah, dukungan dari stakeholder tentang apa HPN ini seperti apa, Mas? Ya kalau mungkin Mas Yakob aja. Yang paling utama pemerintah daerah Kabupaten Jember ya, karena memang kita awal itu memang kita bersepakat kan dari PWI Jember, Pemkab Jember, PWI Jatim itu yang bersepakat. Jadi stakeholder yang lebih banyak berperan di sini memang Pemkab Jember. Ya, Bupati Jember alhamdulillah dari awal memang beliaunya welcome dan siap support. Alhamdulillah beliau sangat mensupport kegiatan ini ya, sehingga insya Allah mungkin semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang kita. Iya, jadi supportnya luar biasa sehingga ini memperlancar kita dalam mensukseskan acara ini. Dan kelihatan kok kalau memang sudah mulai lancar, kelihatan. Ini bukan karena faktor lampu ya, bukan karena faktor lampu. Anda bisa lihat bahwa yang sekarang saya wawancari lah, kita ngobrol itu ya kita inilah bening. Makanya kita sangat berterima kasih ya selain Bupati Jember, terutama juga teman-teman OPD di bawah yang juga sangat mensupport kegiatan kita, termasuk Kapolres Jember, termasuk Kejaksaan dan beberapa stakeholder lainnya. Alhamdulillah teman-teman OJK, BI, alhamdulillah disebut kok sing bahkan dukung kabeh kok. Ya mesti lah wong yang dukung ya Pak disebut, gak dukung lapo disebut. Termasuk Bang Jatim Cabang Jember insya Allah juga. Kok insya Allah enggak ya mendukung. Kan kari mendukung aku gak kan kari. Oke, saya orang asli Jember bangga. Rumangsa apa ya? Cara setidaknya kita masing-masing punya teman SD, SMP, SMA, kuliah yang mungkin mereka ada di luar kota. Tapi ketika ada acara seperti itu, boleh dong saya membanggakan diri. Ngerti nggak? HPN Jawa Timur, Jember. Nah, itu kan menjadi satu kebanggaan bagi saya. Nah, kebanggaan ini memang yang harus kita banggakan, tetapi kan nggak serta-merta setelah acara ini mari gawe, enggak seperti itu. Nah, sekarang saya ingin tanya harapannya dari Mas Yakob dan Mas Sugeng nanti terakhir, Mas Yakob sendiri, harapannya, kita nggak ngomong tentang HPN, harapannya Mas Yakob untuk PWI Jember ke depannya seperti apa? Ya, kita berharap ke PWI Jember ini menjadi penyemangat tersendiri bagi teman-teman ya, bahwa kita PWI Jember itu ternyata bisa kok gitu loh, menyelenggarakan event itu
sekelas Jawa Timur itu bisa gitu loh, bisa gitu. Itu kalau ngomong eventnya ya. Tapi kalau kemudian ngomong pasca event ya apa yang sudah kita lakukan, artinya kita menjadi penyemangat bagi kita bahwa SDM kita itu sebenarnya oke Jember itu gitu. Oke SDM kita itu gitu loh. Oke, kita itu tidak kalah SDM-nya dengan kota-kota besar yang lain. Kadang-kadang kan kita itu banyak, kita itu karena dari bukan hanya karena dari apa, bukan ibu kota provinsi, bukan ibu kota negara, kemudian kita minder, kan tidak perlu itu. Kita ini SDM-nya itu sama. Bayangkan Pak Presiden SBY aja dari Pacitan kok, kan itu. Pak Presiden Soekarno itu dari Blitar. Artinya kita yang ya. Lah, ketua Dewan Persnya juga lulusan Jember. Sampai ngomong presiden, saya ngerti calon tuh, Jember Pak, Bonsari Pak, Presiden rumah tangga ya. terus ngene iki Pak. Nggak, artinya kita ini, saya berharap gini, dengan kita mampu menyelenggarakan ini menjadi penyemangat bagi teman-teman gitu. Kita jangan di daerah ini, kita juga punya SDM yang luar biasa kan gitu kan. Tinggal kita mau nggak gitu, kan gitu aja. Untuk mengasah potensi diri yang ada itu kita mau nggak gitu aja. Paling enggak ini penyelenggaraan HPN ini menjadi pemicu lah gitu loh bagi kita bahwa oh kita mampu, oh kita bisa, oh kita itu tidak kalah dengan yang lain. Terutama juga dalam dunia jurnalistik kan itu. Jadi istilahnya penyelenggaraan HPN yang ada di Kabupaten Jember ini bisa jadi membuat semacam apa ya, obat pemantik ya untuk teman-teman PWI agar kita bisa. Untuk membuat PWI menjadi lebih berarti bagi masyarakat. Nah, sekarang gonge iki Mas Sugeng. Jenengan sebagai ketua PWI Jember, dan alhamdulillah saya bangga mempunyai sahabat beliau, meskipun yang saya tunggu-tunggu jenengku kapan dilebokno kakakmu kan kareng ngono kan. Apa Mas Sugeng? Kedepannya PWI-nya pengennya jenengan seperti apa? Yang jelas kita juga perlu kaderisasi. Mudah-mudahan dengan event ini banyak nanti teman-teman milenial yang pengen menjadi wartawan, kemudian bergabung dengan PWI, ini kita pastinya sangat senang sekali. Tentunya kita juga ingin mengkader mereka supaya nanti menjadi wartawan yang profesional dan ikut membangun bangsa ini dari Jember melalui tulisan-tulisan yang membangun lah seperti itu. Dan harapan terakhir mungkin sesuai dengan statement Bupati kemarin ya, HPN tahun depan mungkin tingkat nasional mudah-mudahan bisa diselenggarakan di Jember. Mudah-mudahan. Berarti untuk yang minggu depan masih kelasnya Jawa Timur, tahun depan? Ya, soalnya waktu kemarin Pak Bupati sempat sambutan, waktu FGD sambutan. Ya mudah-mudahan untuk nasional bisa di Jember gitu. Oke, saya menunggu tentang gerakan dari PWI Jember untuk memberikan workshop atau pelatihan. Karena betul menurut Mas Yakub bahwa netizen, istilahnya apa ya? Kalau netizen, intinya gini Mas Lonto, berita netizen itu apa? Tugas kita sebenarnya semakin berat ke depan karena yaitu tadi semakin derasnya arus informasi sehingga proses penyaringannya juga cukup sulit. Makanya kita juga dorong teman-teman PWI Jember untuk sesering mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan itu ini hanya informasi, ini produk jurnalistik, sehingga masyarakat juga semakin cerdas dalam memilih informasi. Ini yang saya sangat setuju bahwa saya menunggu pergerakan dari PWI untuk memberikan pelatihan atau workshop kepada semua teman-teman. Karena betul juga menurut Mas Yakub adalah netizen dan wartawan sama-sama kedudukan terhormat. Tetapi tidak hanya menjadi sekedar terhormat. Untuk menjadi terhormat itu harus melalui proses dan harus membawa rambu. Bahwa nggak semua bisa jadi terhormat, tapi ada rambu-rambu di situ. Nah, alhamdulillah dari PWI Jember sendiri, mereka akan memberikan pelatihan, workshop. Kalau kamu mau memberikan berita ini pasti positif, tapi caranya seperti ini. Nggak seperti ini, harus seperti itu. Bukan seperti itu, tapi seperti ini. Nah, itu yang saya tunggu dan itu benar-benar membanggakan. Apa yang ingin disampaikan Mas Yakub di Hari Pers Nasional ini? Monggo, silakan.
Yang pertama saya terima kasih ke PWI Jatim yang sudah memberi kepercayaan kami di PWI Jawa Timur, PWI Jember, karena sudah memberi kesempatan kami untuk menyelenggarakan HPN di tingkat provinsi. Dan juga terima kasih kepada semua stakeholder, khususnya Pemkab Jember dan stakeholder yang lain telah memberikan support. Kami berharap HPN ini bisa berjalan lancar sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi semua masyarakat Jember. Gongi, Ketua PWI, Cak Sugeng kalau saya manggil ya, Cak Sugeng. Monggo, apa yang ingin disampaikan di Hari Pers Nasional ini? Ya, kita sederhana aja. Kita ingin ke depan pers itu nanti lebih profesional, berjaya, berdaya, dan makmur. Sudah cukup itu saja. Secara lebih detail, orang umum boleh nggak melihat? Apa itu? Ikut kayak jalan sehatnya. Jalan sehat boleh. Pastinya kan dapat informasi kan? Harganya lumayan, ada sepeda motor. Lu ya po sampai nono sepeda motor, ngerti sampai sepeda motor, pani luru. Oke. Mas Sugeng, Mas Yakob, matur nuwun sekali lagi. Terima kasih Jalan. Semoga saja perbincangan kita tentang Hari Pers Nasional dan juga sedikit banyak sepak terjang dari PWI Jember bisa tersampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jember. Kalau toh bukan masyarakat Jember, lapo gak tadi wong Jember sama Tapi setidaknya bisa membawakan hal-hal yang baik, sesuatu yang baik bahwa PWI Jember, Persatuan Wartawan Indonesia Jember ini memberikan sesuatu yang berguna untuk bangsa kita. Matur nuwun. Matur nuwun. Oke, kene ketemu meneh engko ngenteni tema sing tepak, yo ngenteni meneh. Nek aku diundang. Tapi kita vakum kemarin bukan karena kita enggak. Ya memang poso. Padet lah. Padet lah. Wadet, Pak. Padet. Acara kosong itu padet gitu. Padet. Beliau padet dengan jadwal untuk mengejar berita. Saya yakin aku yuk padet. Belayu tentang detail. Baik, kita ketemu lagi di episode selanjutnya dan pastinya dengan tema atau bahasan yang pastinya akan membuat panjenengan menjadi mendapatkan informasi yang baik dan dari tempat yang kredibel. Matur nuwun, sampai jumpa lagi besok di PWI Jember Podcast.